Oke, lihat white box. Karena tadi sudah menyangkut ke arah white box. Kita lihat. White box ini bisa dikatakan sebagai pengujian yang glass box. Ya, namanya glass, bening, transparan. Jadi kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Ada sekian banyak metode. Test case dengan menggunakan struktur kontrol, prosedur, ini struktur kontrol dan prosedur. White box digunakan untuk mengetahui cara kerja internal dari perangkat lunak. Cara kerja internal dari perangkat lunak. Nah, kemudian pengujian dilakukan ini untuk menjamin bahwa operasi internal ini sudah sesuai dengan spesifikasi, ya, yang ditetapkan. Harus sudah sesuai pengujiannya. Jadi kalau tidak sesuai, berarti itu sudah salah. Akan begini. Nah, ini lebih mengarah ke arah sini. Ada tes data, namanya apa? Tes output. Nah, jadi white box tidak hanya melihat sisi output, ya, tapi kita lihat juga eh, prosesnya, lebih ke arah prosesnya. Gitu. Kalau misalkan black box, karena dia tidak peduli proses, yang penting outputnya benar. Istilahnya kalau kita mau ke kantor, kalau kita mau ke kampus, tidak peduli kita mau pakai kendaraan apa, jalan kaki, sepeda, atau pakai motor, pakai angkot, nggak peduli, yang penting nyampe ke kampus, nyampe ke kantor, itu sudah selesai, black box. Tapi kalau white box harus dirancang, pakai sepeda kah, pakai motor kah, atau pakai kendaraan umum, atau pakai mobil, atau pakai apa, nah, itu harus dilihat. Dan lewat jalan mana. Gitu. Kalau black box tadi nggak peduli lewat jalan mana, kendaraannya apa, yang penting nyampe, yang penting outputnya benar kan. Kalau black box, tapi kalau white box nggak dilihat itu lewat jalan mana, berarti kita bicara algoritma, berarti bicara alur sistem, algoritmanya bagaimana, alur sistemnya bagaimana, yang tadi digambarkan plot chart. Nah, itu kan, itu white box seperti itu. Jadi dengan white box ini apa yang diharapkan? Adanya jaminan bahwa alurnya benar. Windows white box ada pengetesan white box. Nah, tapi kenapa katanya ada bug? Selalu ada bug. Kenapa begitu? Karena pikirannya begini. Eh, Ibaratnya apa ya? Kalau kita dari Bandung mau ke Padalarang, yang lewat jalur ke Cimahi gitu ya, jalur kota, ada yang lewat tol. Nah, kalau di dalam kota juga ada yang sesuai dengan jalannya, atau lewat masuk masuk gang gitu. Nah, di dalam algoritma, di dalam alur sistemnya yang di Windows, yang ditemukan bagi-bagi yang dulu-dulu, argumennya adalah seperti kalau ini pakai algoritma yang biasa, maka membuat sistem akan berjalan lambat. Benar, ya. Motor ya harus di jalurnya, jalur motor. Itu tidak boleh masuk-masuk ke gang, jalan tikus, motong gitu. Itu tidak boleh. Nah, tapi jalur tikus itu justru lebih cepat.
Jadi ada dilema dari sisi programmer. Kalau kita pakai prosedur yang benar, sistem akan punya performansi lambat. Ya mungkin sekian second gitu. Tapi kalau lewat prosedur yang tadi jalan tikus tadi, shortcut itu performansinya menjadi bagus, lebih cepat sekian second gitu. Ya. Nah, jadi di sini ada jaminan. Apakah dengan WIMPOK ini alurnya benar atau tidak. Ya, kemudian bahwa semua sistemnya ada satu keputusan yang logis. True or false-nya ada. Kalau lihat sini ada perulangan di batas nilai operasional dan lain-lain, itu dieksekusi. Dan masuk ke sini ada satu keputusan yang logis. Struktur datanya terjamin validitasnya. Ya, inputannya yang tadi terjamin inputannya. Kalau di input nomor handphone, nomor itu ya harus angka ya berarti angka. Kalau nama harus huruf ya huruf. Besar kecil nggak masalah, yang penting huruf. Simbol boleh? Boleh. Barangkali pakai titik untuk yang gelar gitu ya. Ini titik masih memungkinkan, koma masih mungkin. Di luar itu tidak boleh. Username masih boleh. Nah, itu harus menjadi concern dari yang white box. Nah, black box dengan white box ada metode yang khusus. Metode yang khusus. White box ada sifat. Yang tadi juga ada graph yang black box graph. Nah, ini ada basis path. Kemudian ada kondisi dan ada loop. Basis path, kita buatkan flow graph notasi. Hampir sama dengan yang tadi black box ya. Melihat tingkah laku dari sistemnya. Kalau yang tadi. Nah, ini kita penggambarannya dengan graph notasi. Graph notasi. Kita lihat graph notasi. Yang ini. Ya. Graph notasi. Graph path atau basis path. Ini sama. Ya. Dan dilihat tingkah lakunya. Menggambarkan alur kontrol, ya. Ada link. Sama. Dibuatkan seperti ini. Ini untuk yang sekuensial, ini untuk yang percabangan. Bisa dengan if. Ini untuk yang case. Case-nya yang mana? Yang banyak pilihan. Kemudian ada while, ada until seperti ini. Atau do while gitu ya. Ini yang basis path. Lingkaran menandakan apa? Tanda panah menandakan apa? Ini hampir sama dengan yang kompleksitasnya jadi metodenya ini. Pertama kita lihat yang kondisi. Ini masih basis part 3. Oke, kita lihat. Ini alur sistemnya seperti ini. Arahnya kemana? Kita harus looping lagi. Kalau ini tidak, berarti dia ada hapus layar dan selesai. Contoh dengan basis part. Pengujian dari programnya. Tadi flowchart alur sistemnya, ini programnya. Kemudian dengan graph path-nya. Kita tuliskan prosedurnya satu-satu. Apakah benar atau tidak. Dari 5 mau kemana? Lewat 6 ke 8 atau lewat 7 ke 8. Ada pilihan di situ. Terus ke 9. 9 apakah selesai atau tidak? Looping lagi ke 2. Dari 2 kalau tidak memenuhi syarat di 2, maka dia exit ke 10. Ya. Begitu seterusnya ada pengujian. Contoh lain yang seperti ini untuk yang produk.
Jadi nanti ada ketemu nih independent part-nya. Kalau di struktur kuliah lain ada shortest job poles gitu ya, ketahuan deh. Sebetulnya alur sistemnya kemana sih yang paling baik? Oke, kita lihat yang kondisi yang kondisinya di sini. Kondisinya ini dari 3 ini ke 8 atau ke 4 itu kondisinya. Loopnya dari 7 ini ke 2. Ini loop. 7 ke 2. Ini ada kondisinya. Pilihannya 8 atau 4. 7 ke 2. Ini loop. Ini tadi ada loop. Nah, 9 ke 2. Sehingga kalau kita uraikan di sini ada independent part-nya 1 2 3 8 9 selesai. 1 2 3 8. 1 2 langsung ke 8, tidak melalui 3. 9 selesai. Tapi kalau dari 3 ke 4, maka dia akan berputar dulu di sini, kemudian balik lagi ke 2. Ya, 4, 5, 6, 7, balik lagi ke 2. 8, 9, selesai. Ini 4, 6, 7, balik lagi ke 2. 8, 9, selesai. Kalau dari 2 ke 3, ada pilihan lagi. Apakah 8 atau 4? Dan akan berputar terus seperti ini kalau sistemnya ada kesalahan. Ya. Apabila di 3 ini atau di 2 ini ada kesalahan, maka sistem akan kemungkinan berputar di sini. Ya. Jadi dia dari 3 atau dari 2 tidak ada yang lewat ke 8 untuk selesai di 9. Tapi dia akan muter di sini. 3, 2, 3, 4, terus begini. 2, 3, 4. Dan kita lihat yang graf metrik. Graf metrik seperti ini. Ini untuk awalnya, ini tujuan akhir. Apakah benar kalau misalkan satu ini kedua, satu kedua ada D prosedurnya. Ketiga ada A. Dari 3 ke 4 ada B. Keempat ada B. 4 ke 2 ada C. 4 kedua ada C. Dua ini karena ini panahnya kedua semua, berarti 2 ini sebagai nilai akhir ya. Nah, dari 4 bisa ke 5. Ke 5 ada F di situ. Dan dari 5 ada percabangan, bisa ke 2 atau ke 3. Di 5 ini. Ini ke sini loop. 5, 2 atau 3. Tidak bisa ke 4. Jadi kalau kita bikinkan metriknya adalah seperti ini. Jadi kalau yang di aplikasi juga di menu-menu, menunya kita cek satu-satu. Menu yang satu maksudnya kemana? Menu yang kedua maksudnya kemana? Terus seperti ini. Alur program juga bisa dicek seperti ini. Nah, ini ibaratnya kita menganalisa satu sistem informasi. Kan ada analisis dan perancangan sistem informasi menggunakan seperti ini atau analisis algoritma gitu ya. Algoritma ini kita asingkan seperti ini. State-state-nya alurnya kemana? Ini secara sistemnya, silakan dibaca aja. Nah, kemudian ini dan pada tempatnya berarti berapa aja? Kalau seperti ini, lihat dari 1, 2, 3, 2, 3, atau dari 2 ini ke 6, dari 2 ini ke 6, 6 ini bisa ber 7, 9, ke 10, 1 dan 11 gitu ya.
atau dari 2, 6, 8, 9, 10, 1 dan 11. Kemudian dari 1 ini ke 3, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. Atau 1, 2, 3, 6. Jadi kita tuliskan di sini. Independent path-nya adalah alurnya ini. Alur prosesnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ada sekian banyak sekian banyak alur, ya, alur sistem. Oke, terus untuk yang metriknya, kan seperti ini contohnya. Buatkan metriknya. 1 ke 2, kita lihat 1 ke 2. 2 itu ke 3 atau ke 4? 2, 3 dan 4, ya. Kita tuliskan 2, 3, 4. Terus dari 4 itu ke 5 dan 6. Kita lihat ini ya. 4, 5, 6. Terus dari 7A, 6 dan 5 itu masuknya ke 7A. 7A masuk ke 7B, kemudian dia balik lagi ke 1 dan 8. 1 ke 8. Ya, 1 ke 8. Tapi dari 1 juga bisa balik lagi ke 2. 1 bisa balik lagi ke 2. Tapi kalau dari sini bisa tuliskan bahwa di sini 5, 6. Ini 5 dan 6. Ini ada di 7A. Yang 7A dia harus ke 7B. 7B ini sebagai hasil akhir. 7B akhir. Tapi 7B di sini 1. Oh, ini 1. Ini 1 ya. 7B 1. Terus 8 harusnya dari mana? 8. 1 ke 8 terakhir. 1 ke 8. Ya, 1 ke 8. Dari 7B ke 1 dan 1 ke itu. Ini untuk yang matrik, tadi untuk yang graf. Oke. Ya. Dua untuk black box dengan white box. Pertanyaan. Jadi yang harus perhatikan tadi pengujian. Kita pakai metode yang mana pengujian? Di dalam skripsi, di dalam tugas. Kalau kita dikasih satu aplikasi, itu harus ditentukan metodenya apa, mau black box kah atau white box kah, ya. Kalau black box, metode apa yang digunakan itu disajikan hasilnya. Kalau white box, metodenya apa yang dikerjakan, ya, yang dilakukan, baru digambarkan. Setelah itu disajikan laporannya seperti apa. Jadi tidak cuma sekedar, oh ini Pak udah sesuai, outputnya begini, ininya begini, metodenya apa yang mau dilakukan, ya, karena dua-duanya ada perbedaan. Kalau kita melihat sisi outputnya, black box, dan black box ini menjadi banyak pilihan mahasiswa black box. Kenapa? Karena dia tidak melihat secara detail alurnya, hanya melihat outputnya saja. Kalau inputnya begini, outputnya benar, udah selesai. Nah, tapi kelebihan di white box, semuanya dilihat, alurnya dilihat,
alur sistemnya. Jadi mungkin untuk pengujian sebaiknya dikombinasikan. Ya. Selain kita melihat input-output, alurnya juga dilihat. Jadi ada sekian banyak metode yang bisa dilakukan dalam pengujian aplikasi. Ya. Siap, Oke. Pak. Siap. Pertanyaan? Cukup kayaknya, Pak. Jam setengah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Dikurung. Sama, Pak, dikurung. Margahayu lockdown, Pak. Aduh.